Oke, sekarang kita akan melakukan analisis atau uji hipotesis untuk data absorpsi, atau di sini kita akan mengukur kecepatan onset dan lama durasi efek dari pemberian obat melalui beberapa rute pemberian. Apakah ada perbedaan antara kecepatan efeknya dan kecepatan timbul efeknya dengan lama efeknya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan import datanya dulu. Kita akan import datanya di sini. Ini datanya dalam bentuk CSV ya. Oke, encodingnya bisa otomatis, bisa juga menggunakan UTF-8. Saya menggunakan encoding dari datanya ini menggunakan UTF-8 gitu ya. Oke, kita cari dulu UTF-8 ada di sini ya. Oke, nah datanya seperti ini. Datanya terdiri dari 20 mencit gitu ya. Kemudian grupnya ada 5, yaitu ada pemberian intravena, intraperitoneal, intramuskular, subkutan, dan oral. Ini onsetnya gitu ya. Onsetnya di mouse 1 ini onset efeknya muncul di 1,2 menit, kemudian durasinya selama 52 menit gitu ya. Oke, kita kembali lagi di sini gitu ya. Karena kita punya data frame, kita akan manipulasi data frame tersebut gitu ya. Kita akan manipulasi data frame tersebut menggunakan DPLIR ini gitu ya. Bagi yang belum tahu mengenai DPLIR dan bagaimana instalasinya, nanti silahkan dilihat di deskripsi. Oke, ini bisa diupload langsung gitu ya. Kemudian ini karena namanya terlalu panjang, nama filenya saya akan ubah menjadi absorpsi gitu ya. Absorpsi merupakan data dari mice underscore onset duration gitu ya. Jadi ini sama persis gitu ya, 20 observation dari 4 variabel atau 4 kolom, sama persis dengan yang ini, dengan yang mice onset duration gitu ya. Oke, kemudian kita akan melakukan uji hipotesis. Sebelum itu gitu ya, sebelum itu kita harus melihat pemeriksa distribusi datanya, apakah datanya terdistribusi normal gitu ya. Oke, ini kita lihat onsetnya dulu ya, onset normality gitu ya. Onset normality. Nah, kita menggunakan split. Kita split dulu datanya berdasarkan data dari onset underscore minute gitu ya. Oke, onset underscore minute, kemudian kita kelompokkan gitu ya. Kita kelompokkan datanya ini berdasarkan grup. Oke, nah di sini baru kita lihat. Kita lihat apakah datanya normal atau tidak menggunakan Sapir-Whorf test. Oke, nah di sini di bagian konsol ini bisa kita lihat ya, semua datanya mulai dari IM, kemudian IP, terus IV, di sini oral, dan juga SC, p-value-nya lebih besar dari 0,05, sehingga
datanya untuk onset gitu ya, itu terdistribusi normal gitu ya. Oke, kita lihat di sini kita tulis di sini data onset dari masing-masing kelompok terdistribusi normal gitu ya. Kemudian kita periksa yang data durasinya ini kita bisa copy saja ke sini supaya lebih cepat gitu ya. Tapi yang di sini data yang kita ambil adalah duration. Oke, kemudian data duration, kemudian di sini ini durasi. Oke, dari sini kita akan lihat bahwa data durasinya untuk yang IM p-value-nya 0,48 terdistribusi normal, p-value untuk yang IP juga menunjukkan terdistribusi normal, IV terdistribusi normal, oral terdistribusi normal, dan juga yang subkutan itu juga terdistribusi normal. Sehingga data durasi gitu ya, data durasi di sini kita ubah menjadi data durasi dari masing-masing kelompok terdistribusi normal. Oke, setelah kita periksa distribusi datanya, kita akan lihat apakah variansinya homogen gitu ya. Homogenitas dari variansnya apakah seimbang gitu ya, apakah variansinya homogen. Oke, di sini kita akan menggunakan namanya Bartlett test. Bartlett test untuk onset berdasarkan grup pada kelompok pada data absorpsi gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat p-value nya adalah 3 kali 10 pangkat 0,5, sehingga lebih kecil dari 0,05. Di sini kita menyatakan variansinya tidak homogen gitu ya. Kemudian berikutnya kita lakukan untuk yang durasi. Kita copy saja. Durasinya seperti apa gitu ya. Oke, ini kita masih belum tahu apakah variansinya homogen atau tidak. Jadi akan kita lihat. Oke, di sini kita lihat bahwa p-value-nya, nilai probabilitasnya itu 0,1474, sehingga untuk data durasi itu variansnya homogen. Oke, nah bagaimana kita mendapati hal seperti ini? Baru kita melakukan uji hipotesis untuk onset gitu ya. Coba kita lakukan uji hipotesis untuk onset gitu ya. Karena onset ini variansinya tidak homogen, nah kita harus lakukan ANOVA dengan koreksi dari Wells gitu ya. Oke, onset hipotesis test gitu ya. Ini adalah menggunakan one way test gitu ya. One way test onset underscore
kemudian kita kelompokkan menjadi grup gitu ya, dengan data sama dengan absorpsi, dan variansnya tidak setara gitu ya. Oke, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Di sini onset hipotesis gitu ya, ini sudah masuk di sini. Hasilnya seperti apa? Kita print di sini, print onset dot hipotesis. Oke, mari kita lihat onset dot hipotesis tidak adanya hipotesis. Oke, ada typo di sini. Oke, dari sini kita ubah saja typonya. Di sini hipotesis. Oke, di sini juga kita ubah menjadi hipotesis. Masih salah. Oke, kita running dulu yang onset hipotesis. Kemudian di sini kita lihat di sini p value-nya adalah 2,9 gitu ya, 2,9 kali 10 pangkat minus 6 gitu ya, sehingga hasilnya di sini gitu ya. Hasilnya kita bisa bilang bahwa rata antar kelompok, rata onset gitu ya, rata onset antar kelompok berbeda gitu ya. Kemudian, nah, yang berbeda kelompok apa dengan kelompok apa? Nah, ini perlu kita lakukan uji post hoc gitu ya. Oke, di sini kita lakukan post hoc test untuk onset. Nah, di sini untuk melakukan uji post hoc kita butuh library rstatic gitu ya, rstatics. Oke, nah, kita load dulu rstatics-nya, kemudian baru kita lihat onset post hoc-nya. Onset post hoc-nya itu kita menggunakan Games Howell gitu ya, Games Howell test. Games Howell test dari data absorpsi, kemudian data onset minute yang dikelompokkan dalam grup pemberian gitu ya, grup administrasi. Kemudian kita mau lihat secara detailnya seperti apa. Oke, nah di sini sudah dapat onset post hoc-nya. Kalau dilihat di sini gitu ya, dari data frame ini, kelompok IM dengan IP dia signifikan gitu ya, kecuali semua kelompok itu jika dibandingkan itu signifikan gitu ya, karena p value-nya kurang dari 0,05, kecuali kalau kita membandingkan onset antara pemberian oral dan pemberian subkutan. Di sini tidak signifikan dilihat dari p adjustment-nya atau nilai probability yang sudah di adjust, nilainya adalah 0,052 atau lebih besar dari 0,05 gitu ya. Oke, jadi di sini kita tulis saja gitu ya, semua kelompok masing-masing kelompok, masing-masing kelompok jika dibandingkan berbeda, jika dibandingkan akan berbeda onsetnya, kecuali antara oral dan subkutan itu sama gitu ya. Oke, nah di sini sudah gitu ya. Sekarang kita lakukan
uji hipotesis untuk yang durasinya. Oke, mari kita tulis di sini uji hipotesis. Typo lagi, hipotesis untuk durasi. Oke, di sini kita lihat durasi hipotesis gitu ya. Hipotesis kita menggunakan ANOVA. Datanya adalah absorpsi dari data duration gitu ya. Kemudian faktornya gitu ya. Faktornya adalah grupnya gitu ya. Mari kita lihat. Oke, di sini bentuknya absorpsi atau durasi hipotesis itu bentuknya list bukan data frame gitu ya. Mari kita lihat summary-nya gitu ya. Summary dari ANOVA-nya seperti apa. Oke, kita lihat di sini probability-nya itu 5,42 kali 10 pangkat minus 12, atau significance code-nya itu sangat signifikan gitu ya. Bahkan di sini nilainya 0. Oke, sama seperti tadi, kira-kira yang berbeda bermakna yang mana gitu ya. Mari kita lihat menggunakan Tuki SSD dari AirBase-nya gitu ya. Oke, durasi hipotesisnya. Oke, kalau kita lihat semuanya itu jika dibandingkan durasinya berbeda bermakna gitu ya, kecuali untuk yang IP dengan IM kita lihat bahwa nilai probabilitasnya jika dibandingkan antara nilainya adalah 0,1 gitu ya, sehingga durasi IP dengan IM tidak berbeda bermakna. Hanya durasi IP banding IM yang tidak berbeda secara statistik. Oke, nah itu adalah analisis uji hipotesis untuk data onset dan durasi dari berbagai macam rute administrasi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.